Maka apa itu sanad? Nah, jadi nanti ada piramida. Piramida. Maka di sini ada tingkatan namanya kategori FL atau huruf. Ujung dari segala sesuatu apa? Huruf. Maka ketika huruf kita tidak sempurna, contoh sin. Satu. Dua. Tiga. Yang mana bunyi sin yang sempurna? 1, 2, 3. Ketika ada perbedaan, berarti ada item yang belum tersempurnakan. Ketika sudah semua item sudah tersempurnakan, maka tidak ada lagi perbedaan. Semua kompak satu semuanya. Makanya kemarin siang tadi saya ngisi di Genuk, saya bilang, kenapa umat Islam sekarang cepat terpecah belah? Karena ada satu item yang tidak tersempurnakan. Akhirnya kerjaan menyalahkan. Tapi kalau item ini sudah tersempurna, udah kita satu seragam semuanya. A semuanya ngikut. B semuanya. Sip. Berarti yang mana bunyi sin yang sempurna? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya ulang. Sin 1. 2. 3. Kita masukkan ke ayat Al-Quran. Ya. Ini saya samakan dengan sukun yang sin tadi. 1 tadi. Yang 1 kita masukkan ke ayat. Bismillah. Bismillah. 1. 2. Bismillah. Berarti 1. Oke. Ujung dari segala sesuatu apa? Huruf. Yaitu yang sekarang kita pelajari sekarang FL. FL itu apa sih? Ini yang bapak pelajarin. FL itu apa? Jangan-jangan kita pelajarin kita nggak tahu FL itu apa. Sama dengan sholat itu apa? Tapi kita pun nggak tahu sholat itu apa. FL itu apa, Pak? Coba satu orang. Ketua kelasnya jangan dulu. Yang lain. FL itu apa sih? Nah, itu kan ada bacaan fasatul lisan. Artinya apa? Lisan ya, atau fasih dalam lisan. Fasih dalam pengucapan. Makanya di situ diawali dengan huruf. Torfus syai, ujung dari segala sesuatu. Bangun rumah, atapnya duluan atau pondasi dulu? Bisa nggak langsung atapnya? Gitu langsung atapnya bisa. Tapi harus pondasi. Al-Quran itu pondasinya apa? Huruf. Huruf itu apa? Huruf itu apa? Pondasi. Huruf itu apa? Ayo. Kesatuan. Jadi ketika saya ngisi atau dorong, saya lebih senang itu ada interaksi antara saya dan peserta. Bisa jadi ketika peserta menyeplos, disitulah ilmu. Bedanya kajian sama daurah, ya. Ketika daurah semakin banyak orang yang ngomong, maka dari situ semakin banyak ilmu yang baru kita dapati. Karena ketika saya menjelaskan ilmu itu aja. Tapi ketika bapak-bapak semua menyeplos, itu bisa jadi ilmu baru. Nah, jadi jangan malu. Jangan pernah takut salah, tapi harus salah. Karena kalau takut salah ya udah diem aja. Apa Pak? Ijazah apa? Diem aja. Tapi kalau jangan takut salah ya pokoknya asal nyeplos aja, nggak apa-apa. Jadi tenang, Pak. Ya. Berarti huruf itu apa? Huruf itu apa? Hijaiyah. Hijaiyah itu ada berapa? 27. Sip. Yang 27 angkat tangan. Situ. Yang 27 angkat tangan. Ayo, nggak apa-apa, jangan malu, angkat tangan aja. Yang 27 angkat tangan.
Sok, hitung dulu apa? Hitung aja dulu, hitung. Pastikan lagi, pastikan. Berapa? Huruf hijaiyah itu berapa? Setoran berapa? 28. 29. 28. Ada lagi? Sip. 29. Dalilnya apa? Rujukannya kemana? Dalilnya ta'rifu syawbu ukhtaha wahi huruf madin lil hawa'i tantahi. Itu dijelaskan bahwa makharijul hurufi 17 Iya. ala alladhi yakhtaruhu man ikhtaba, yaitu sudah dirinci, perinciannya dilihat dari ketika pembagian makharijul huruf secara umum dibagi menjadi 5 tempat, dirinci menjadi 17 bagian menurut ulama yang mukhtabar, yaitu Imam Ibnu Jazari rahimahullah ta'ala. Iya. Nah, kira-kira kayak gini tibar ujian nggak bisa apa? Nah, itu siswa terpintar kita di sini. Sip. Jadi ada dua pendapat, 29 dan 28. Kenapa 29? Karena Imam Al-Jazari dan Imam apa satu lagi? Khalil bin Ahmad Al-Farahibi itu mengatakan huruf hijaiyah 29. Kemudian yang 28, berarti apa yang dihilangkan? Maka Imam Sibawih itu menghilangkan alif. Nah, alif. Jadi alif sama hamzah bedanya apa? Udah belajar kan? Alif sama hamzah bedanya apa? Kalau alif di depan, kalau hamzah belakang berarti. Hah? Tidak bisa Alif? diharokat. Simbolnya beda. 28 dengan menghilangkan alif. Alif tidak dihitung. Pendapat siapa? Imam Sibawih. Nah, yang mengatakan pendapat 29 Imam siapa? Imam Al-Jazari. Nah, rujukan kita di FL ini adalah Imam Al-Jazari. Maka setelah huruf nih kan, pondasi udah kita dapat. Betul di hurufnya, masuk ke ayat Al-Qur'an kayak tadi. Bis. Satu. Bis. 1 2. Satu. Contoh sin. 2 3 1 2 3 sip, kan keren tuh, kompak kan, satu semuanya. Nah, masuk ke ayat Al-Qur'an. Bis sempurna. Setelah masuk ke ayat, masuk ke surah dengan sin yang seperti itu, konsisten atau konbi konbi. Kemarin suatu awan ngejelasin apa masih teti ya, masih teti. Ternyata masih ada item yang belum tersempurna. Apa? Nah, dijelasin sekarang nggak? Nanti aja. Gimana? Masih teti. Ternyata masih ada item yang belum sempurna. Masih teti. Nanti ada namanya konbi. Konbi. Apa konbi? Konsisten dan biasa. Hah? Biasa. Sip. Konsisten dan biasa aja boy. Ya, biasa aja. Jadi konsisten. Ketika baca sin seperti itu, maka sampai akhir 30 juz sin seperti itu. Jangan ketika belajar FL sin seperti itu, baca ayat Al-Qur'an tilawah Ramadan sinnya seperti ono. Ya. Jadi beda ini dan ono. Kemudian setelah itu 30 juz dari huruf tadi sempurna, maka sempurna 30 juz yang kita baca. Disitulah yang dikatakan satu hurufnya 10 kebaikan. Bayang nggak ketika kita baca Al-Quran hurufnya amburadul, antara sin nggak jelas, shotnya nggak jelas. Kemudian kita baca Al-Quran dipakai tilawah pula di bulan Ramadan, hatam 1 kali. Kira-kira itukah yang dinamakan satu hurufnya diganjar 10 kebaikan? Huruf yang bagaimana? Huruf yang bagaimana? Nah, jadi Bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya atau kemuliaan ketika kita mempelajari daripada induk daripada Al-Qur'an, yaitu tajwid. Al-Qur'an diturunkan tidak dengan nafsu atau dengan semau, apa? Bahasa Jawa itu semau kita, apa?
Apa? Saut tele dewe. Kalau bahasa Jakarta semau gua ya. Lu gua gitu kalau Kalau Jakarta. di sini saut tele dewe. Saudele. Tidak, tapi Al-Quran diturunkan dengan jalur risalah atau risalah kenabian. Nah, kemarin alhamdulillah Pak Kunarso ya hadir di daurah di Ulul Absor kemarin. Itu udah melihat apa silsilah sanad itu. Dari Allah, kemudian Jibril Nabi Muhammad, kemudian ke bawah 7 sahabat. 7 sahabat itu siapa aja? Nah, kemarin baca nggak, dilihat nggak sanadnya? 7 sahabat siapa aja? Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Hurairah, kemudian Abu Darda, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan, kemudian siapa lagi? Salman Al-Farisi. 7 sahabat ini yang mereka memiliki kemampuan otak yang di atas rata-rata. Jadi Nabi itu menurunkan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran dengan 10 bacaan. 10 bacaan. Kenapa kok 10 bacaan? Karena Al-Quran diturunkan 7 huruf. Datang Jibril, ya Muhammad, Allah mewahyukan bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan 1 huruf. Ini hanya contoh saja ya, tapi pas Jibril datang nggak kayak gini contohnya. Ini cuma simulasi contoh dari saya. Jibril datang, ya Muhammad, Allah mengajarkan 1 huruf. 1 huruf itu apa? Yaitu apa? Apa? Kemudian Nabi Muhammad bilang, wahai Jibril, kalau Al-Quran diturunkan dengan 1 huruf, dengan bacaan apa, kaumku di sebelah sana nggak bisa ngomong apa, bisa ngomong ape, nggak bisa. Oke lah, Jibril balik lagi ke Nabi, ke Allah, ya Allah, bahwasanya Nabi Muhammad kaumnya ada yang nggak bisa ngomong apa. Akhirnya Allah mewahyukan lagi, udah kalau gitu kita turunkan Al-Quran dengan 2 huruf. Apa tadi? Apa dan ape. Nabi Muhammad bilang lagi, ya Jibril, kaumku di sebelah sana nggak bisa ngomong apa dan ape, bisa ngomong ape. Jadi apa? Apa, ape, ape bukan ape ya, tapi ape. Apa nih? Apa nih ya kan? Betul ya. Jiran. Ya ape. Kemudian sampai dah kata Allah, ya Muhammad, Allah menurunkan Al-Quran dengan 7 huruf yang logat yang kayak tadi itu. Tidak merubah arti maupun merubah yang lainnya. Hanya sekedar logat. Terbagi menjadi 10 qiraat, 20 riwayat, 1000 jalur syatibi. Nah, jadi ya FL ini kalau dari sekian persen itu ya belum ada 1/4%-nya. Nah, kita alhamdulillah kemarin di Mesir telah menyelesaikan hafalan matan syatibiyah. Jadi untuk matan tajwid itu ada namanya matan jazariyah dan matan tufatul atfal. Setelah itu ada matan syalsabil. Nah, jadi 3 matan ini dipakai oleh seluruh dunia. Tapi yang maksumnya, yang terkenal yaitu matan al-jazariyah. Ini dipakai. Jadi kalau bapak-bapak belajar FL kemudian rujukannya matan jazariyah, berarti yang bapak-bapak belajar ini adalah pelajaran internasional. Karena al-jazariyah ini dipakai seluruh dunia. Bapak ke Mesir, ada syekh, ya syekh, yaqulu raji'a fi rabbin sami'i Muhammadu binul. Wah, syekhnya kaget, hafal jazari. Kemudian bapak-bapak, semoga Allah mudahkan nanti umroh, ketemu syekh, langsung baca matan jazari, kaget, karena udah internasional. Ini di matan tajwid. Kemudian di matan tahfidz, ya. Ini baru mukadimah Pak Rektor kan? Aman. Sampai malam biasanya. Gaskan ini. Ini FL atau pondasinya, FL atau huruf ya. Kemudian setelah FL, di sini ada namanya tashi. Tashi itu apa? Ada yang tahu? Tashi itu apa? Tashi itu membenarkan huruf. Jadi setelah FL mempelajari huruf itu bakalan ada tashi. Makanya di FL itu kan ada belajar pola dulu kan, pola. Kemudian di kanannya ada belajar ayat. Itulah tashi. Jadi guru membaca, bapak-bapak mendengarkan, memperhatikan mulut dari guru, kemudian mencontohkan.
Kemudian ketika bapak-bapak tidak sempurna, guru bilang, wah nggak sempurna. Oh, ainnya seperti ini. Oh, sini seperti ini. Itulah yang dinamakan tashih atau membenarkan, menyempurnakan. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga adalah tahfidz. Apa tahfidz itu? Ada yang tahu? Menghafal atau menghafalkan Al-Quran. Jadi ada yel-yel kita. Alhamdulillah kemarin ketika ngisi di Genuk, kemudian ngisi di mana lagi? Yang ini, yang ibu-ibu kemarin. Ya, di daerah mana? Kesambi. Itu kita punya yel-yel, Pak. Punya yel-yel. Walaupun nggak hafal Al-Quran, tapi kita punya yel-yel. Nah, kenapa? Buat motivasi kita. Jadi ketika saya tanya, apa kabar? Atau kaifahalukum? Itu jawabannya apa? Mutkin. Nah, mutkin. Kemudian hafiz, fasih, Allahu Akbar. Nah, boleh nanti dipakai. Apa tadi? Mutkin. Mutkin. Mutkin tuh ketika hafalan kita selesai 30 juz, kemudian disetorkan kepada guru, kemudian bisa membacakan 30 juz di depan guru tersebut dalam satu kali duduk. Nah, alhamdulillah kemarin cerita ya. Semoga buat motivasi kita semua, atau motivasi buat anak-anak kita, atau buat cucu-cucu kita. Itu kita alhamdulillah menyelesaikan Al-Quran 4 bulan. 4 bulan telah kita selesaikan Al-Quran, hanya sekedar selesai atau hanya sekedar hafal, belum betul-betul hafal. Kemudian di 2 bulan berikutnya kita ada pemutkinan. Pemutkinan itu untuk benar-benar menghafal, menginstal Al-Quran di dalam hati. 2 bulan pemutkinan. Jadi 2 bulan itu waktu kita untuk pemutkinan 30 juz. Nah itu saking apa ya? Saking fokusnya atau saking ingin mengejar target, itu ngeliat makanan aja kita nggak nafsu, Pak. Dulu badan saya kurus, jadi ustadz aja gemuk sekali. Dulu badan saya kurus, hafalan. Kemudian alhamdulillah, dulu ketika ada program ini, kita berpikir nggak mungkin gitu, nggak mungkin Al-Quran selesai 30 juz, nggak mungkin dalam 6 bulan. Kemudian saya coba untuk ikut seleksi, alhamdulillah keterima di program 6 bulan 30 juz. Kemudian pikiran saya mungkin 6 bulan 30 juz cuma sekedar setoran selesai gitu. Ternyata alhamdulillah 3 bulan setengah selesai. Kemudian bulan berikutnya menyempurnakan 6 bulan itu selesai, benar-benar lancar, mungkin baru kali itu saya menikmatkan, benar-benar nikmat baca Al-Quran, benar-benar nikmat meroja Al-Quran, benar-benar nikmat dalam sholat itu ketika 6 bulan waktu itu. Sebelum nikah 2019 waktu itu umur 19. Nah, umur 19 nikah 21, Pak. Nah, 21. Nanti jadi dekan mungkin umur ya, umur 19 selesai 30 juz. Kemudian nggak cukup di situ. Dulu cita-cita saya jadi pemain timnas, Pak. Saya mantan pemain Pelita Jaya. Wow. Kaget kan? Masya Allah. Ada foto saya sama Egy Melgiansyah, kenal ya? Wala. Si game tahun berapa Egy? Egy masuk saya enggak, karena pas lagi diseleksi nggak tahu waktu itu Alfred Riedel nggak mau manggil, nggak mau ngambil. Pas kita seleksi itu kan Alfred lagi nyatat ya. Egy Melgiansyah angkatan saya kepilih masuk timnas. Cita-cita saya jadi pemain bola, pemain timnas. Alhamdulillah masuk ke SSB apa Sawangan, kemudian SSB Ragunan yang ada Madun, tahu kan film Madun? Itu satu SSB. Satu SSB, tapi dia adik kelas saya malah. Nah, cita-citanya itu sampai kata orang tua, kamu boleh main bola tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Jadi ini pelajaran buat kita semua. Kita berikan ruang buat anak, tapi satu hal yang jangan dilepas oleh anak itu, jangan tinggalkan Al-Quran. Karena kita nggak tahu, kayak saya, cita-cita pemain bola, pemain timnas, nggak ada niat buat hafiz Quran tuh, nggak ada niat, Pak. Nggak mau saya, dulu nggak mau saya hafiz Al-Quran. Kita belajar Al-Quran tuh ngafal, cuman buat nyenengin orang tua aja. Kemudian jalan ke sini udahlah saya selesaikan dulu Al-Quran saya. Alhamdulillah ketika saya selesai Al-Quran, itu angkatan saya yang dulu diseleksi timnas pada pensiun, bahkan pada cedera.
bahkan nggak kepake lagi, nggak ada manfaat lagi buat timnas, saya malah naik, semakin lama makin naik saya. Jadi ada hikmahnya, kenapa saya nggak jadi pemain timnas? Nah, kalau saya jadi pemain timnas mungkin udah cedera kan, udah nggak bisa jalan. Alhamdulillah Allah berikan jalan yang memang benar-benar diridhoi gitu. Kemudian ya udahlah, saya selesaikan Al-Quran 30 juz, selesai. Punya keinginan, ya Allah, saya selesai 30 juz, udahlah nggak mau di Al-Quran lagi, capek ngafal terus. Pernah terbesit, tapi nggak niat ya, nggak niat. Udahlah kayaknya nggak perlu lagi lah ngafal, udah tinggal ngajar lah, udah pusing apa, udah beledos ya, kepala udah panas gitu. Kemudian berangkat ke Mesir, dikenalkan sama salah satu syekh yang masya Allah syekhnya, alhamdulillah kemarin ke Indonesia juga kan, namanya Syekh Misbah, kemudian Syekh Syekh Ahmad Samir, kemudian Syekh Isal Ma'surawi, Syekh memang Syekh masya Allah gitu. Temu dengan mereka, diperkenalkan dengan ilmu Al-Quran yang lebih luas. Yang dulu nggak pengen belajar Al-Quran lagi, ketika dikenalkan sama Al-Quran, jadi Al-Quran itu gini Pak, semakin kita menyelam maka semakin indah. Semakin kita menyelam maka semakin luas di bawah sana. Itu Al-Quran. Jadi saya 19 itu hafal Al-Quran, itu masih nyesel Pak. Karena sekarang dari sekian banyak ilmu Al-Quran, itu kayaknya sampai umur 30 saya nggak akan bisa menyelesaikan seluruh ilmu Al-Quran. Nanti adanya matan Al-Jazriyah, kemudian matan Salsabil, matan Syatibiyah, matan Thayyibatun Nasr, matan Durrah. Nah, matan Jazriyah berapa bait? 108 bait. Kemudian nggak cukup di situ, nanti ada lagi namanya matan Syatibiyah. Syatibiyah itu sebanyak 1016 bait. 1016 bait. Nggak cukup di situ, ada lagi namanya matan Thayyibatun Nasr 3000 lebih bait. Kemudian ada lagi matan Durrah 1000 lebih. Itu kalau dihafal gimana? Matan Jazari aja kita nggak kuat. Maka semakin menyelam, semakin indah. Kok semakin nggak mau naik ke dataran, pengen nyelam terus gitu kan. Semakin nyelam, wah ternyata makin indah. Bertemu berlian, mutiara terus nyelam lagi. Itulah yang saya rasakan saat ini dalam mempelajari Al-Quran. Saya pesan ke Ustaz Wawan, terus upgrading. Tiap malam nelpon sama saya ke Mesir. Ustaz Wawan malam di Mesir itu sekitar sore jam 5, Ustaz Wawan jam 10, jam 9 di sini nelpon. Ustaz, kasih motivasi, Ustaz, setoran, Ustaz, gimana nih matan saya gimana? Jadi terus belajar, karena ilmu Al-Quran ini betul-betul nggak akan ada finishnya Pak, nggak akan ada finishnya. Maka dari itu bapak-bapak yang udah dikenalkan sama FL, semoga ini perantara bapak untuk memasuki ilmu-ilmu Al-Quran yang lain, karena sangat indah Pak. Ketika seseorang sudah memahami ilmu Al-Quran itu, insya Allah dari segi fikihnya insya Allah akan mudah. Karena fikih ketika Imam Syafi'i itu, jadi nah ini kayaknya baru tahu juga bapak-bapak. Ternyata Imam Syafi'i dan Imam Al-Jazari, penulis matan tajwid, itu mereka hidup satu zaman ya. Hidup sejaman mereka. Tapi beda bidang. Imam Syafi'i di fikih, Imam Jazari di Quran. Jadi Imam Jazari ini pada saat itu kiblat Al-Quran seluruh dunia. Bahkan Imam Mekah, Madinah itu datangnya ke Imam Al-Jazari. Mutiaranya pada saat itu. Kemudian Imam Syafi'i itu beliau kan ahli dalam bidang fikih. Dikoreksi Al-Quran, karena kan fikih ngambil dari Al-Quran. Kemudian ada Al-Quran yang memang nggak paham di Imam Syafi'i tersebut. Ini apa maksudnya? Waktu itu Syekh kita menjelaskan tentang masalah wudu yang satu ayat itu, satu ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati cara sholat. Kemudian Imam Syafi'i, ini apa maksud dari ayat ini? Kemudian bertanya ke Imam Al-Jazari, wahai Imam, ini maksudnya apa ya artinya? Karena kalau di riwayat Hafiz yang kita baca sekarang, itu artinya cuman mengusap saja atau menempelkan saja. Ini apa maksudnya? Masa air lagi mana? Kalau gini ya nggak nempel airnya. Nah contoh gitu kan. Kemudian Imam Al-Jazari mengambil qiraat lain dengan bacaan lain. Dengan bacaan lain dibacakan, ternyata sempurna. Oh ternyata harus dibasuh. Nah, jadi ketika seseorang itu telah menyempurnakan Al-Quran, seluruh ilmu Al-Quran, insya Allah dari segi fikihnya dipermudah. Karena Al-Quran itu butuh mempelajari ilmu qiraat atau ilmu mantik namanya. Alhamdulillah kemarin kita di Mesir mempelajari ilmu mantik juga, atau ilmu balaghah.
balaghah tentang ilmu Al-Qur'an. Nah, kok bisa ke situ? Di mana tadi? Dari mana tadi? Dari kisah saya ya, kisah saya. Alhamdulillah sampai saat ini Allah pertemukan kepada orang-orang yang mulia, Ustadz Kunarso dan Pak Rektor Harmono dan Ustadz Wawan, melalui perantara Ustadz Wawan dan Ustadz Kunarso. Semoga kita semua semangat terus dalam belajar, jangan pernah pantang mundur, karena apa yang kita usahakan dalam belajar itu hakikatnya untuk memperbaiki diri kita dan keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Mantap, keren. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diberikan tanggung jawab. Maka sebelum kita meninggal dunia, sebelum Allah tanyakan apa yang udah kita pimpin, apakah kita adil, apakah kita sempurna, apakah kita dan yang lainnya, sebelum kita dihisab, maka kita perbaiki di dunia ini dengan sebaik-baik mungkin dalam mememban amanah, terutama suami, hak istri kepada anak, apakah sudah tertunaikan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, sekurang-kurangnya ada 3 orang atau 3 golongan yang mereka sudah menjadi orang-orang yang paling terbaik di antara yang terbaik. Nah, apa yang pertama? Khairukum li ahli, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, baik terhadap istrinya, baik terhadap anaknya, baik terhadap orang tuanya, baik terhadap mertua, cucu, dan yang lain yang menantunya. Kata Nabi, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ini kata Nabi, orang yang paling baik. Setidaknya ada 3 golongan. Yang kemudian yang kedua adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Maka ketika membahas hadis ini, syekh kita atau dokter kita ketika di Azhar di kampus menjelaskan, itu sekurang-kurangnya nanti ada terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah orang yang diberikan kelebihan harta dalam hidupnya. Maka anfa'um linnas, manfaat untuk manusia yang pertama melalui dengan harta. Maka dengan harta ini kita bantu orang-orang yang susah, kita bantu orang-orang yang terkena musibah, orang-orang yang sulit dan yang lainnya. Maka dengan harta inilah kita akan mendapatkan hadis dari khairun nas anfa'um linnas. Ini orang yang pertama. Sebenarnya masih banyak penjelasan di bawah tafsirnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang paling manfaat adalah kita manfaatkan tenaga kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bapak-bapak untuk hadir di suatu majlis atau belajar FR, kira-kira pakai tenaga nggak? Ada nggak di sini kira-kira ditiup sampai sini? Atau di apa tuh? Kalau apa tuh namanya? Kok di Sampit itu, kok di Madura atau apa namanya? Yang pas ditiup ada jarum itu. Sumpit ya. Dari rumah mau istri ditiup, nyampe sini. Ada nggak gitu? Nggak ada kan? Pasti di sini semua butuh tenaga. Maka tenaga kita inilah termasuk menjadi golongan yang kedua tadi, anfa'um linnas, manfaat untuk manusia. Ada keluarga kita yang kesusahan, kita bantu. Kebanjiran, kita bantu dengan tenaga kita. Ini golongan orang yang kedua. Kemudian dari anfa'um linnas, yang ketiga adalah kita manfaatkan pikiran kita, ide-ide kita untuk agama Allah, agar supaya manusia ini mendekatkan diri. Atau kalau rektor ini memikirkan bagaimana Undip ini semakin jaya, Undip ini semakin dahsyat dalam bidang agamanya, Undip ini semakin dahsyat dari segi ilmu Al-Qur'annya. Maka dari pikiran ini saja Pak Rektor sudah mendapatkan anfa'um linnas, sudah dapat sebaik-baik kalian, kata Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Kita belajar kemudian kita amalkan. Ustaz, kita amalkan ke siapa? Toh kita belum selesai, toh kita belum bersanad, toh kita belum bersertifikat. Kita ajarkan kemana? Kita ajarkan ke istri kita. Pernah nggak ketika istri kita ceramain, Bapak punya sanad nggak? Sanad Bapak kemana? Pernah nggak? Nggak ada kan, nggak mungkin. Atau Bu, pakai kerudung itu harus menutupi ini loh Bu. Lah Bapak emang punya sanad? Lah emang Bapak LC, contoh gitu kan? Lah emang Bapak Ustadz? Nggak ada kan? Pasti bakal diterima sama istri kita. Nah, setidak-tidaknya kita dakwakan, kita manfaatkan, kita amalkan
apa yang kita dapatkan ini untuk istri kita, kemudian untuk anak-anak kita. Untuk mempelajari hanya sekedar benar itu nggak apa-apa, tapi untuk mempelajari untuk mendapatkan sanad itu tidak boleh main-main, nggak bisa sembarangan orang. Memberikan pelajaran hanya sekedar benar itu tadi benar. Hak kecil yang mana? Ini hak besar mana itu? Benar nggak? Benar. Tapi Nabi ngajarin itu nggak? Ya sahabat, dah hak sogir, dah hak sogir. Ayo gitu. Wahai sahabat, ini hak kecil ya, ini hak besar ya. Oke ya, kata Nabi. Nabi belajar ngajarin gitu nggak? Enggak kan? Nah, berarti ini hanya sekadar benar dan benar saja. Akan tetapi tidak ada rujukannya atau Nabi mengajarkan ini, berarti tidak bersanad. Jangan diikutin. Makanya ketika kita mengajarkan anak suatu ilmu atau tajwid itu tidak perlu kita bersanad. Karena cuma sekedar benar itu nggak apa-apa. Saya yakin semua bapak-bapak ini belajar Al-Quran pasti semua guru-gurunya mengajarkan ilmu yang benar. Betul nggak? Pernah nggak? Ba titik satu di bawah. Ini bukan ba ya, tapi tak ya, tak semua. Benar nggak? Enggak. Pernah nggak? Pasti semua guru kita mengajarkan ilmu Al-Quran pasti dengan benar. Tapi pertanyaannya tepat nggak Nabi bacaannya kayak gitu? Apakah Nabi bacanya ba 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 be 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 ba 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 atau ba 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 atau ba 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 be 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 be? Ayo Nabi baca yang mana? Ba benar titik satu. Tapi kan dari segi pengucapan apakah Nabi kayak gitu? Apakah yang kita ucapkan sama apa yang diucapkan oleh Nabi? Tahu dari mana? Kan kita nggak hidup di zaman Nabi. Nah itulah pentingnya bersanad, pentingnya berguru. Kemudian kalau bisa berguru dengan offline, bertemu sama gurunya, jadi kelihatan mulut gurunya. Dah, lanjut ya. Ini FL huruf tasheeh tafid, udah nggak apa-apa. Ini untuk kategori kita. Nanti yang atasnya lagi sampai puncak itu akan kita mendapatkan apa? Qiraat 10 atau bacaan dengan 10 qiraat. 1. Bapak-bapak, insyaallah kalau Allah kasih rezeki lebih, itu main ke Turki, datang ke masjid-masjid kampung, jangan ke Hagia Sophia ya. Ke masjid-masjid kampung Turki, cari masjid sholat. Itu bacaannya, bacaannya Qul a'udzu birabbin nas. Gimana bacaannya? Nah, tapi yang dipraktekin nanti dulu. Ya, ini ilmu qiraat atau ilmu 10 bacaan. Jadi apakah Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu apa? Apakah yang saya bacakan ini Al-Quran atau bukan? Al-Quran nggak yang saya bacakan ini? Qul a'udzu birabbin nas atau Al-Fatihah aja deh, nggak usah jauh-jauh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya baca Al-Quran nggak? Al-Quran. Tapi Al-Quran yang mana? Al-Quran yang mana dulu nih yang mau kita bacakan? Apakah Al-Quran yang Nabi ajarkan kemudian diambil oleh Imam Ibnu Mas'ud, kemudian Imam Ibnu Mas'ud turun naik ke sahabatnya, sahabat sampai kepada ulama kita, ke guru kita, kemudian kita mengamalkan itu dengan qiraat asroh atau qiraat sab'ah. Itu kalau bawa-bawa ke Turki itu nanti imamnya kayak gitu. Jadi jangan salah. Laporan ke Indonesia ke keluarga, di Turki imamnya bacaan salah-salah semua katanya. Di Turki imamnya bacaan salah semua. Apa? Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Penistaan terhadap Penistaan. Jadi penistaan. Kira-kira yang salah imamnya atau kitanya? Kitanya nggak belajar belum, atau yang dijuluki dengan kurang gaul, kurang piknik, kurang piknik Pak ya. Kurang piknik, kurang jalan-jalan jauh. Nah kemudian main lagi kita ke daerah Maroko. Nah, daerah Maroko imamnya bacaan dengan Araital ladzi yukadzib biddin. Makin parah. Akhirnya travelingnya nyampe ke Indo pusing. Dunia kok bacaan Quran dah diganti-ganti sekarang. Datang orang Turki ke Indo. Al-Qari'ah,
mal qari'ah. Wah, sesatnya orang Indonesia bacaan kayak gini. Gak ada yang sesat. Makanya kita kurang belajar atau kurang gaul, main lagi yang jauh gitu loh. Nah, semoga dengan kenal Ustaz Ruli terbuka jadi gaul gitu. Nah, insya Allah. Maka di puncak itulah ilmu Al-Quran. Sebelum sampai ke puncak, itu nanti akan melewati sekurang-kurangnya 6 matan. Kemudian kita akan mempelajari sekitar 1600 risalah. Atau sebelum kita menyempurnakan 10 bacaan itu, kita akan mempelajari 1000 risalah. Jadi jalur-jalurnya itu ada 1000, Pak. Nah, itu wajib kita hafalin. Makanya dari itu, kalau memang hari ini kita merasa kayaknya nggak bisa nyampe. Tapi dengan apa kita supaya kita mendapatkan ilmu tersebut atau mendapatkan pahala yang sekanjar dengan tersebut, maka kita pikirkan bagaimana saya memberikan wadah untuk mereka. Jadi saya nggak mampu nih, tapi saya pengen kayak mereka tercatat sebagai ahli qiraat atau ahli Al-Quran. Bagaimana? Maka kita fasilitasi mereka. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini banyak manfaatnya buat kita semua. Semoga Allah bukakan pintu-pintu hati kita semua. Allah bukakan ilmu-ilmu yang baru untuk diri kita dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab.